Saya minta perspektifnya Mas Ridwan dari video yang beredar yang menyebutkan bahwa Pak Munarman ini ada di acara yang disebut merupakan baiat terhadap ISIS. Kalau dari perspektifnya Mas Ridwan, mana yang make sense? Ini dari konteksnya acara apa yang dihadiri, diskusi kah atau baiat kah? Videonya itu sudah lama sekali itu ya, video 2015 ya. Dan setelah euforia, saat itu memang terjadi euforia, Priska. Apa yang saya maksud euforia, jadi gerakan ISIS pada tahun-tahun 2014-2015 itu kan relatif baru ya. Sehingga kemudian di berbagai tempat dibahas. Di berbagai tempat kemudian didiskusikan, diseminarkan. Dan mereka belum tahu, rata-rata belum tahu apa ISIS itu seperti apa sih sebenarnya. Lalu kemudian muncullah baru wajah aslinya itu kan lama-lama kelihatan, di mana kemudian ISIS ternyata malah menyerang sesama muslim, menyembelih dan sebagainya. Itu kan di akhir-akhir ya, 2015 akhir. Nah pada saat itu terjadi euforia dan saya sih melihat situasi itu barangkali Bang Munarman dalam posisi berada dalam satu forum yang sedang terjadi euforia itu. Tetapi begini, supaya lebih clear, sebaiknya memang didengar saja keterangannya sebagai saksi. Karena kan nggak mungkin kalau Bang Munarman sebagai ISIS tuh saya nggak yakin, karena dia 2015 sampai sekarang kan aktivitas normal, gitu loh. Tidak, kalau orang sudah baiat dengan ISIS, dia akan seperti Ali Kalora itu, dia ke gunung dia, sembunyi, gitu loh. Nah ini supaya kemudian clear, tabayun, saya kira Mabes Polri perlu juga mendengar keterangan Bang Munarman sebagai saksi. Sehingga kemudian namanya ini tidak spinning di media sosial secara liar gitu, Friska. Jadi agar clear posisinya di mana pada saat itu, perannya seperti apa, begitu ya Mas Ridwan, agar dia jadi bola liar. Saya ke Prof. Muradi. Prof, jadi bagaimana agar pihak kepolisian bisa mendeteksi adanya sisipan dari kelompok-kelompok terorisme ini yang menyasar ormas-ormas? Iya, tadi saya menjawab Ajis dulu ya. Saya kira harus dipahami juga bahwa karena organisasi terbuka, maka otomatis disusupi dan menyusupi biasa. Jadi kalau kemudian merasa bahwa bukan dan tidak, ya saya kira mungkin secara normatif ISIS-nya, IFP-nya tidak. Tapi bahwa kemudian ada orang-orang yang kemudian hit and run tadi, kadang soft, kadang hard, dan tadi Pak Ridwan sampaikan, saya kira itu menjadi penting dan menjadi harus diseriusi. Bahwa apakah ditegaskan saja, misalnya katakan kalau memang bukan, katakan bukan, tapi orang-orang ini ternyata kan kemudian aktif sejak lama kan gitu. Bahwa kemudian bahwa dia bukan anggota, ya tadi saya bilang ada hit and run. Otomatis, karena apa? Karena resiko dari organisasi terbuka ya begini. Nah, tinggal apakah kemudian teman-teman FP bisa nggak membuka ruang itu? Kalau bisa, saya kira memang saya bersyukur sekali misalnya FPI kemudian tidak lagi punya korelasi dengan teman-teman yang hardliner kan begitu kira-kira seperti itu. Itu poin pertama, Mbak. Yang kedua saya kira juga perlu digarisbawahi juga bahwa situasi hari ini kan memang kita perlu juga mempertegas soal posisi FPI, apakah kemudian dalam keranjang NKRI atau kemudian tidak. Kalau tidak ya kemudian memang perlu juga ditegaskan posisi itu. Karena apa? Karena yang 19 orang itu bukan hari ini. Dia sudah cukup lama, mungkin dari 2000-an awal sampai mungkin pada hari ini, kira seperti itu. Nah kalau soal peran Prof. Muradi, kalau bacaan Anda memang orang-orang yang disebut sebagai simpatisan ataupun anggota ataupun apa itu dari ex-FP ini digunakan untuk apa sebenarnya? Meskipun tadi di awal kan kita sudah bahas bahwa ini karakteristiknya sebenarnya beda dua organisasi ini, tapi digunakan untuk apa orang-orang ini? Ya ada tiga hal ya. Pertama memang ada pola rekrutmen tadi ya. Mungkin nanti Mas Ridwan bisa jelasin. Rekrutmen itu kemudian menjadi hal serius karena apa? Karena banyak yang kemudian Islamnya baru kemudian jadi sangat agresif dan sebagainya. Yang kedua adalah tadi pengumpulan pendanaan. Ini yang saya kira perlu juga diklarifikasi. Nah yang ketiga ini memang bahasa itu sebagai bersembunyi dari tadi saya bilang hit and run tadi. Misalnya katakanlah teman-teman Densus ingin mengambil atau mengejar teman-teman JAD dan JAT. Dia bisa kemudian ada di sini untuk kemudian bersama-sama FPI dengan model yang soft tadi. Tiga ini yang saya kira perlu didalami mungkin. Kalau Mas Ridwan lihatnya apa? Model hit and run juga kah? Atau seperti apa penjelasan Anda? Kalau informasi yang saya dapat, mereka ini orang-orang yang sudah keluar dari FPI. Yang kemudian dibina secara masif oleh JAD yang ada di sana. Jadi ya karena FPI-nya juga sudah tidak ada organisasinya,
saya kira kita juga tidak bisa kemudian menyalahkan FPI secara organisasi. Toh organisasinya sudah nggak ada. Jadi kalau usul saya sih konteksnya kembalikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Kalau tadi disebut Bang Munarman misalnya, bahkan sampai trending topik di media sosial, ya Bang Munarman dihadirkan sebagai saksi supaya kemudian jelas bahwa posisi dia di situ sebagai tamu misalnya, atau sebagai orang yang diundang. Kalau saya sih melihat 2015 atau 5 tahun yang lalu itu euforia ISIS itu memang di mana-mana sedang terjadi. Sehingga wajar ketika banyak seminar-seminar membahas ISIS. Dan saat itu mungkin ada Munarman di sana. Nah ini kan yang harus diklarifikasi oleh Polri. Dan saya juga nggak habis pikir kenapa juga FPI harus disangkut-sangkutkan ya. Karena kan organisasinya sudah bubar gitu loh. Tidak relevan menurut saya. Mohon maaf nih, saya kurang sepakat dengan membawa FPI karena toh organisasinya sudah nggak ada gitu loh. Buat apa? Nah, jadi diarahkan kalau kata Mas Ridwan ke pihak-pihak yang disebut tadi. Kalau saya tanyakan ke Mas Aziz, apakah Pak Munarman siap untuk memberikan keterangan untuk mengkelirkan posisinya? Saya tidak mau membahas siapa atau tidak, karena itu bukan wewenang saya bukan beliau ya. Tapi saya mau lanjutkan tadi yang Mbak Ridwan tadi sampaikan, sekaligus tadi mungkin inline dengan Prof sampaikan juga. Bahwa kalau saya sama bertanya juga, sebagaimana Bang Ridwan tadi kan. Kalau saya curiga, menduga ada semacam struktur case building operation ya terkait FPI. Dan buktinya apa? Ya buktinya ini organisasinya udah bubar ya. Terus yang X yang pernah sedikit bersentuhan entah foto bareng atau apa dipermasalahkan. Itu dugaan. Atau yang pokoknya terkait XFP ini, jadi ada terkesan ya tadi memang ada case building yang terstruktur ya, yang dimulai. Saya sebenarnya sudah mencium ya tanda petik ini dengan adanya 3 atau 4 opini dari buzzer-buzzer yang saya sedikit banyak baca di media terkait ini. Kemudian jalanlah ini. Tapi soal keterangannya ini kalau misalnya XFPI diminta keterangan oleh kepolisian siap atau enggak Mas Aziz? Banyak tadi saya bilang case building struktur ya, yang terstruktur ya. Jadi yang menyasar FPI dan yang terkait dengannya. Oke, baik. Itu dari versinya XFPI. Kalau dari Prof Muradi, Prof, jadi untuk agar kita kembali lagi ke konstruksi kasus ini, sebenarnya apa yang harus jadi catatan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap sebenarnya ini tentu tidak sembarangan menyebut nama ataupun menyampaikan itu ke publik, tapi apa yang harus dikelirkan oleh pihak kepolisian terkait dengan konstruksi kasus ini, Prof Muradi? Iya, ada 3 hal Mbak. Yang pertama tadi yang Mas Ridwan katakan. Ya, klarifikasi dulu ya. Klarifikasi dari yang disebut Munarman dan sebagainya. Nah, yang kedua saya kira perlu juga kemudian teman-teman polisi membuka juga misalnya peran dari 19 orang itu. Karena begini, Densus kemudian teman-teman di BNPT kan juga mengikuti betul misalnya orang-orang yang kemudian keluar masuk seperti itu. Nah, yang ketiga, Mbak, ini yang saya kira juga perlu juga digarisbawahi adalah ya menegaskan FPI ini kan ada sekarang new FPI ya. Apakah memang kemudian punya karakter yang sama atau tidak? Karena dalam banyak kasus misalnya perubahan organisasi kemudian tidak terlalu punya korelasi dengan kondisi konteks hari ini. Jadi kalaupun memang katakanlah Munarman bersih ya disampaikan. Jadi kalau enggak saya kira nggak salah juga teman-teman polisi melakukan itu seperti itu. Jadi apa sebenarnya harus diwaspadai dalam mengungkap keterlibatan ormas dalam kasus terorisme ini? Terutamanya cerminan ke publik apa yang harus diwaspadai ini oleh pihak kepolisian, Prof Muradi? Ya, yang penting sebenarnya saya kira tadi bahwa selama kemudian polisi punya data tersebut juga perlu juga diungkap bahwa sebenarnya apa yang terjadi dalam konteks hari ini, ormas hari ini bisa inline dengan konteks NKRI katakan. Dengan cara itu saya kira penting karena FPI ini kan agak di tengah ya. Dia kemudian kadang keras sekali, kemudian kadang soft. Itu yang saya kira dibaca oleh teman-teman JAD dan kelompok itu sebagai satu bagian untuk mencapai bagian untuk melakukan rekrutmen, melakukan penggalangan pendanaan dan juga untuk sebagai tempat persembunyian ketika mereka dicari seperti itu. Nah, dan ini berpotensi juga terjadi rekrutmen ini untuk ormas lain yang serupa, Prof Muradi. Kalau tadi ada motif hit and run yang salah satunya juga bisa disasar kelompok-kelompok tersebut? Oh iya, dan yang paling penting sebenarnya buat mereka adalah kenapa kemudian FPI menjadi sangat radikal dibandingkan katakanlah
tahun 98 sebenarnya katakan 2013 2014 ini makin kencang kan, makin keras dan makin jadi headliner. Karena apa? Karena saya kira ada stimulasi dari kelompok-kelompok tadi yang di headline tadi. Tadi kalau Mas Dilan tadi mereka sudah keluar. Saya bilang bahwa di ormas itu nggak ada istilah keluar sebenarnya. Karena hampir nggak ada rekrutmen yang sifatnya tertutup. Kecuali memang dalam bahasa tertentu adalah ini bagian penting untuk kemudian mereka punya tim inti gitu, seperti itu. Oke, terakhir masing-masing untuk Mas Aziz juga Mas Ridwan, singkat saja, silakan Mas Aziz. Ya, yang jelas dari 2014 dari Habib Rizik Syihab sudah jelas tegas, itu videonya sudah beredar banyak bahwa menolak keras ISIS dan berbagai macam aksi teror. Itu tidak sesuai dengan Islam. Itu sudah tegas jelas dari 2014. Artinya kalau memang tadi ada terbuka pihak lain yang mencoba masuk dengan anggapan FPI ini bisa dijadikan tunggangan, keliru besar. Karena apa? Salah tempat mereka. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Mas Ridwan, terakhir. Ya, saya kira supaya isunya ini tidak berkembang kemana-mana, apalagi kemudian meresahkan teman-teman di ormas Islam yang lain, saya kira kembali kepada pengusutan pidana murninya. Jadi kan Densus 88 ini punya database ya. Ketika seorang tersangka ini ditangkap, dia punya jejaring. Jadi ada handphone di situ, ada rekaman komunikasi di situ, ada pendanaan di situ. Nah ini ditelusur semua. Ditelusur semua dan siapapun yang masuk dalam penelusuran itu, ya harus legowo menerima konsekuensi hukum. Apapun itu nanti statusnya, apakah itu sebagai saksi kah, apakah didengar keterangannya dan sebagainya. Jadi supaya kemudian didudukkan kembali pada ranah penegakan hukum, tidak dalam opini publik. Apalagi tadi Mas Aziz bilang ada buzzer dan sebagainya. Saya kira kembalikan ke ranah penegakan hukum saja. Gitu. Siapa yang terlibat ditelusuri benar, yang kemudian tersangkut namanya dipanggil sebagai saksi. Gitu, Friska. Harus dijelaskan terang benderang kerangka hukum pidana dari kasus ini. Kita tunggu pengungkapannya. Terima kasih atas waktunya, Mas Ridwan. Terima kasih Prof. Muradi. Terima kasih juga Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Mas Aziz, Mas Ridwan. Terima kasih.